Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriadi berazam.com. Akhirnya DPD Partai Golkar Provinsi Riau memecat Haji Muhammad Wardan sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir. Pemecatan ini menyusul pendeklarasian Haji Muhammad Nasir sebagai calon gubernur Riau berpasangan dengan Haji Muhammad Wardan sebagai calon wakil gubernur Riau. Deklarasi Nasir Wardan dilakukan di salah satu hotel berbintang di Pekanbaru pada Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024. Nah, berita-berita terkait dengan pemecatan Wardan dari Ketua DPD Partai Golkar Indragiri Hilir itu sudah terpublikasi di banyak media online. Saya akan bacakan dua buah berita yang terkait dengan pemecatan Haji Muhammad Wardan ini. Berita pertama dari online Fokus Riau yang tayang hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 dengan judul Jadi Cawagup Nasir, HM Wardan dipecat sebagai Ketua Golkar Inhil. Pekanbaru Fokusriau.com. DPD Partai Golkar Riau memecat HM Wardan dari jabatannya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Indragiri Hilir. Atas pemecatan itu, mantan Bupati Inhil 2 periode tersebut melawan. Tidak ada surat peringatan 1, 2, dan 3 dari DPP Golkar, kata juru bicara HM Wardan, Datuk Budi Febriadi kepada wartawan. Dikatakan, saat ini tidak adanya panggilan klarifikasi dari DPP Golkar kepada HM Wardan, baik lisan maupun tulisan. Terakhir tidak menerima petikan surat pemecatan Ketua DPD Golkar Inhil seperti diberitakan, ujarnya. Pemecatan HM Wardan terjadi setelah dirinya mengikuti deklarasi sebagai calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur Riau Muhammad Nasir. Pasangan ini diusung Gerindra, Demokrat, dan P3. Pemecatan dilakukan setelah rapat konsolidasi pemenangan Golkar yang berlangsung Senin 22 Juni 2024. Rapat dipimpin langsung Ketua DPD 1 Golkar Riau, Samsuar, dan dihadiri sejumlah pengurus tingkat provinsi. Usai dipecat, DPD Golkar langsung menunjuk Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Bapilu Ihsan, sebagai PLT Ketua DPD Golkar Inhil. DPD Golkar sudah copot Pak Wardan dan sudah ditetapkan PLT Ketua, ujar Ihsan dikutip Fokusriau.com dari Tribun Pekanbaru. Sekretaris DPD Golkar Riau Indra Gunawan EED mengatakan berdasarkan hasil rapat DPD 1 yang dipimpin Samsuar memutuskan Ihsan sebagai PLT Ketua DPD Golkar Inhil. Ya itulah hasilnya, kata EED. Kelanjutan berita ini saya akan bacakan satu berita lagi yang dimuat oleh online riauterkini.com pada hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2024. Judulnya, Sepenggal Perjalanan Wardan sebelum dicopot dari Ketua DPD Golkar Inhil. Ini bicara tentang sepak terjang Wardan selama menjadi Ketua DPD Golkar Inhil. Riau Terkini, Pekanbaru. HM Wardan sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Indragiri Hilir pernah berniat bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan. Keinginan loncat pagar ke partai berlambang Ka'bah itu imbas tergesernya namanya dari daftar calon sementara Partai Golkar di daerah pemilihan Riau II. Nama Wardan sendiri semula sempat bertengger di posisi 5, tiba-tiba ditekel
Tekel yang itu pakai tanda petik 2 di atas. Tiba-tiba ditekel mantan Bupati Kuantan Singingi Sukarmis. Ketua DPW P3 Riau Samsur Rizal pada Sabtu 28 Oktober 2023 lalu, lama sekali ini, menyatakan Wardan bukan lagi berniat pindah dari Golkar, tetapi sedang berproses menjadi bagian dari keluarga P3. Rencana perpindahan Wardan ke P3 menurut Samsur Rizal saat itu berawal dari komunikasi by phone yang diawali dari tim Wardan. Kemudian dilanjutkan oleh Wardan yang langsung menelpon Samsur Rizal mengutarakan keinginannya pindah ke P3. Harapan Wardan itu langsung disambut hangat Samsur Rizal. Dalam pengurusan perpindahan, ungkap Samsur Rizal saat itu. Selain itu, Wardan juga pernah diduetkan dengan Samsuar menjadi bakal pasangan calon gubernur Riau dan wakil gubernur Riau. Paket usulan DPD Golkar Riau yang sudah disampaikan kepada DPP tersebut tertuang dalam surat dengan nomor B garis datar 299 garis miring DPD Golkar garis datar R garis miring 7 Romawi garis miring 2023. Usulan itu untuk kabupaten kota juga. Tak cuma calon gubernur dan wakil gubernur, ujar Ihsan Selasa 17 Juli 2023. Ini udah lama ini ya pernyataannya ini. Namun tak lama kemudian usulan paket nama Samsuar HM Wardan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau periode 2024-2029 dimentahkan DPP Golkar. Hal itu tertuang dalam surat keputusan DPP Golkar dengan nomor sprint garis datar 165 garis miring DPP garis miring Golkar garis miring 7 garis miring 2023. SK DPP Golkar yang ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Kemudian Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ludwig F. Paulus. Pada tahun 2024, nama Wardan dan Nasir mulai disandingkan, tapi Wardan berstatus sebagai bakal calon wakil gubernur Riau. Nasir sendiri seorang politisi Partai Golkar yang kini masih tercatat sebagai anggota DPR RI. Pada Rabu 26 Juni 2024, Partai Golkar menggelar konsolidasi pemenangan pemilihan kepala daerah Pilkada di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Korbit Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyindir Wardan secara khusus yang hadir saat itu. Saya menyapa secara khusus Pak Wardan. Betapa sayangnya Golkar ke Pak Wardan. Semoga Pak Wardan sayang juga ke Partai Golkar, ungkap Doli. Kemudian pada Sabtu 20 Juli 2024 di Hotel Pangeran, pasangan Nasir Wardan resmi mendeklarasikan dirinya dengan tagline Nasir Wardan Riau Bersatu atau Nawaitu. Petinggi DPP Partai pengusung utamanya hadir, yakni Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Ahmad Muzani, kemudian Ketua DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Puncaknya, berselang 2 hari kemudian, Wardan pun dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD 2 Golkar Inhil. Alasannya karena Wardan melawan perintah DPP Partai Golkar yang sudah resmi mengusung nama Samsuar Mawardi Saleh di pemilihan Gubernur Riau Pilgubri. Itu berita kelanjutannya yang saya temukan di riauterkini.com. Jadi memang kalau kita perhatikan dua berita ini, pemecatan terhadap Wardan itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Harus kita lihat dalam dua perspektif. Pertama, perspektif Pak Wardan selaku Ketua DPD Golkar Inhil. Kalau kita kilas balik ke pemimpinan Wardan menakodai Golkar berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif Februari 2024,
Wardan cukup berhasil mempertahankan Golkar sebagai pemenang di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada beberapa daerah justru Golkar kalah, termasuk di tingkat provinsi. Golkar kalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi di Indragiri Hilir, yang sejak dahulu memang dikenal sebagai lumbung suaranya Partai Golkar, Wardan cukup berhasil mempertahankan suara Golkar. Paling tidak untuk daerah pemilihan Indragiri Hilir, Golkar sukses mengirim 2 kader terbaiknya untuk duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Kedua kader terbaiknya itu adalah Feriandi dan Septina Primawati Rusli. Nah, lalu masih dalam proses pileg untuk DPR RI, Wardan sendiri seperti yang kita baca dalam kilas balik Riau terkini tadi, itu sempat punya keinginan untuk menjadi calon anggota DPR RI. Dan itu hal yang wajar saja. Di samping sebagai ketua DPD Golkar Inhil, Wardan juga masih menjabat sebagai Bupati Inhil. Tapi kemudian dalam daftar calon sementara yang tadinya Wardan berada pada urutan kelima, hilang dan berganti dengan nama Sukarmis. Sukarmis adalah mantan ketua DPD Golkar Kabupaten Kuantan Sengingi dan juga pernah menjadi bupati di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, dalam proses pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, nama Wardan sempat digadang-gadang masuk dalam survei kader yang akan diusung menjadi bakal calon gubernur. Ada 5 kader Golkar yang waktu itu masuk dalam survei internal Partai Golkar. Yang pertama adalah Samsuar, yang kedua Haji Muhammad Haris, yang ketiga Haji Muhammad Wardan, yang keempat Idris Laina, dan yang kelima Haji Nazarudin. Setakat ini kita tidak tahu apakah hasil survei itu sudah selesai, tapi Partai Golkar sendiri sudah menerbitkan SK untuk menetapkan Samsuar menjadi calon gubernur Riau yang didukung oleh Partai Golkar. Dan pasangannya adalah Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Digadang-gadangkan Ustadz Mawardi ini akan diusung oleh Partai PKS. Jadi koalisi antara Golkar dengan PKS inilah kemudian yang memunculkan nama Samsuar bersama dengan Haji Mawardi Muhammad Saleh. Nah, bagaimana dengan Wardan? Wardan tersingkir. Karena Wardan tersingkir, maka Wardan pun banting setir. Dia langsung digandeng oleh Haji Muhammad Nasir untuk menjadi pasangan calon wakil gubernur. Dan puncaknya pada Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 kemarin, pasangan ini kemudian mendeklarasikan diri dengan diusung 3 partai politik. Masing-masing Partai Gerindra, Partai Demokrat, kemudian Partai P3. Ketiga partai itu paling tidak sudah memiliki 17 kursi
di DPRD Provinsi Riau. Artinya ambang batas pencalonan 20% itu sudah terpenuhi. Itu belum lagi dihitung partai-partai non-parlemen yang konon juga ikut hadir dalam pendeklarasian Nasir Wadan. Seperti PSI, Partai Gelora, termasuk juga Partai Perindo. Nah, pendeklarasian inilah yang menjadi puncak dari kemarahan DPD Partai Golkar Riau yang dipimpin oleh Dr. Andus Aji Samsuar. Langsung mengambil tindakan memecat Wardan sebagai ketua DPD Golkar Inhil. Lalu menunjuk PLT Ihsan menggantikan Wardan. Nah, itu dari perspektif Wardan. Tapi kalau kita lihat dari perspektif kepartaian Golkar, ini memang sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Wardan. Dan saya yakin Wardan sudah berhitung duluan. Dia tahu betul bahwa konsekuensi yang akan ia terima akibat berpasangan dengan Nasir dipecat dari ketua Partai Golkar. Itu pasti sudah dihitung oleh Wardan. Karena Wardan bukan politisi baru. Dia tahu betul sanksi organisasi yang akan menimpa dirinya karena tidak loyal kepada partai, karena tidak patuh kepada partai, karena tidak mengikuti perintah partai. Partai sudah menetapkan Samsuar sebagai calon gubernur Riau, sementara Wardan harusnya sebagai ketua DPD Partai Golkar Inhil ikut dengan perintah DPP, tapi kemudian ia mengambil posisi berlawanan dengan DPD Golkar Riau, juga berlawanan dengan DPP Golkar. Jadi pasti ini risiko sudah dipikir matang oleh Wardan sebagai seorang politisi. Dan seperti tadi disampaikan juga oleh juru bicara Wardan, pemecatan ini tanpa ada lampu. Tidak ada aba-aba. Tidak ada pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis. Tidak ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Ya begitulah. Ada kalanya DPD 1 beranggapan bahwa ini perlu diberikan peringatan. Ada kalanya tidak perlu diberikan peringatan. Karena mungkin Wardan sendiri juga tidak pamit kepada partainya untuk berpasangan dengan Nasir. Nah, itu asumsi saya. Jadi kalau dia sendiri juga tidak pamit kepada partainya berpasangan dengan Nasir, lalu sekarang dia dipecat tanpa pemberitahuan, tanpa peringatan, ya itulah risiko yang dihadapi oleh Wardan. Nah, polemik ini akan terus berkepanjangan dan sudah barang tentu akan merembes kepada konstituen Wardan maupun konstituen Partai Golkar, khususnya di daerah Indragiri Hilir, termasuk daerah-daerah yang ada di bagian selatan seperti Indragiri Hulu, Kuantan Sengingi. Dan tidak hanya Wardan, saya kira kader-kader lain juga akan mengalami nasib yang sama dengan Wardan. Sekarang kita mengikuti perkembangan Haji Muhammad Aris yang sedang membangun komunikasi politik dengan Edi Natar Nasution. Keduanya sedang mengikat kerjasama untuk melakukan pendekatan politik ke partai politik menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, kalau Edi Natar bersama Haris berhasil mendapatkan partai politik dan berlayar pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, maka nasib yang sama juga akan dialami oleh Haji Muhammad Aris. Dia tentu akan dipecat juga oleh Partai Golkar menyusul pemecatan terhadap diri Wardan. Dan Haris tentu sudah menghitung resiko politik ini. Dia tahu betul bahwa akibat dari tidak mengikuti garis partai, maka sanksi partai akan diperoleh juga oleh Haris. Sama seperti
sanksi yang sekarang didapat oleh Haji Muhammad Wardan dari Partai Golkar. Nah, kita lihat apakah pemecatan Wardan dari Ketua Partai Golkar Indragiri Hilir akan berimbas kepada suara Samsuar di Pilgubri tahun 2024 ini. Atau akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas Wardan yang berpasangan dengan Nasir. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.